Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Bu dosen tercinta. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas daripada yang sudah diberikan oleh Ibu. Izinkan saya Muhammad Azirul Amin di sini sebagai moderator memperkenalkan tim daripada kelompok 4 ini, mulai dari Muhammad Ridwan, Lulu Lestari, Lili Septiani, dan yang terakhir adalah Karina Hanifah. Mungkin ada satu orang Bu yang tidak join di presentasi ini, tapi kami di makalah kami sudah sebutkan ya Bu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu dosen, kita akan langsung memulai presentasinya. Silakan Mbak Karin ditampilkan untuk materinya. Mbak Karin bisa di-share materinya? Emang nggak muncul, Kak? Belum. Oh, udah nih. Oh, sudah. Ada nggak? Sorry. Ada. Udah. Ya. Baik, Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya, untuk pembahasan awal akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan kepada Mas Ridwan. Kepada Mas Ridwan dipersilakan. Wan, monggo Wan. Ridwan, silakan Ridwan. Silakan Pak Ridwan untuk penjelasan iya, awal. baik. Maaf tadi sinyalnya agak kurang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, izinkan saya untuk kali ini membahas poin pertama, yaitu mengenai kombinasi bisnis. Nah, sebelum saya membahas dari kedua poin yang ada di slide kombinasi bisnis ini, sebelumnya mungkin akan saya sampaikan mengenai beberapa aturan yang terkait kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis berdasarkan PSAK 22 merupakan suatu transaksi yang mana suatu entitas sebagai pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis yang disebut sebagai pihak diakuisisi. Nah, mungkin kita ambil kata dari memperoleh pengendalian. Nah, berdasarkan PSAK 65 PP 02, entitas dikatakan memperoleh pengendalian jika memiliki kekuasaan entitas lain.
hak atas imbal variabel dari keterlibatannya dengan entitas lain dan kemampuan menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil yang diberikan entitas lain ke investor. Nah, mungkin setelah itu selanjutnya kita mengenal terlebih dahulu definisi dari kedua bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama itu ada merger. Merger adalah kesepakatan yang dilakukan untuk menyatukan dua perusahaan yang sudah ada menjadi satu perusahaan baru. Sedangkan akuisisi dapat diartikan sebuah upaya satu perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain. Nah, mungkin dari merger dan akuisisi, saya dapat memberikan contoh untuk merger. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah mengetahui yaitu adanya Bank BUMN, BSI, Bank Syariah Indonesia, yang mana Bank Syariah Indonesia itu terdiri dari BNI, Mandiri, dan BRI. Nah, untuk kegiatan merger ini, Bank BSI sudah berjalan selama 1 tahun merger, yaitu melalui prinsip syariah yang mendasari merger, yaitu bersatu atau bertahun. Mungkin bisa dibilang tolong-menolong. Merger ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di tingkat nasional dan menjadi energi baru ekonomi Indonesia. Terus untuk akuisisi, mungkin saya ambil contoh yaitu Facebook. Facebook itu mengakuisisi GP. Mungkin teman-teman kalau misalkan di aplikasi sosial medianya yang untuk chattingan itu mungkin GP itu lebih tepatnya untuk stiker yang mungkin rekan-rekan bisa pakai. Nah, Facebook itu mengakuisisi GP senilai 400 juta US dollar. Setara dalam rupiah itu 6 triliun. Menurut pengumuman Facebook, GP akan menjadi bagian dari Instagram. Saat ini, 50% traffic yang diterima oleh GP sepenuhnya sudah berasal dari aplikasi Facebook, termasuk Instagram, Messenger, hingga WhatsApp. Nah, untuk akuisisi Facebook ini sudah dimulai dari tahun 2020. Mungkin kan teman-teman yang sebelumnya melihat WhatsApp itu milik WhatsApp sendiri, nah belum lama kan udah berubah tuh menjadi Facebook. Nah, sekarang itu sudah diambil alih oleh Meta. Itu sih contohnya dari merger dan akuisisi. Mungkin contoh lain yang bisa saya sampaikan mengenai teknisnya atau mekanismenya dari merger atau akuisisi, ada gambaran mungkin dari rekan-rekan bisa buka di modul yang bab 10. Di situ ada, mungkin saya bacain. Untuk merger itu misalkan contohnya seperti ini. PTA itu memerger PTB. Nah, bisa jadi untuk nama perusahaan barunya itu tetap menjadi PTA. Gitu. Nah, kalau yang kedua, misalkan yang PTA itu memerger PTB. Nah, bisa jadi menjadi nama baru, yaitu PTC. Nah, kalau yang pertama itu kan di merger tetap menggunakan nama PTA. Nah, yang kedua itu contohnya PTA memerger PTB, nah dia menggunakan nama entitas baru, gitu, yaitu PTC, nama baru. Nah, kalau untuk akuisisi, maksudnya PTA mengakuisisi PTB. Nah, PTA itu menjadi perusahaan induk, sedangkan PTB itu menjadi perusahaan anak. Mungkin teman-teman yang biasa lihat itu contoh perusahaan fintech. Nah, itu dia mengakuisisi. Yang PTA itu menjadi perusahaan induk, yang PTB itu menjadi perusahaan anak. Nah, setelah itu mungkin contoh kasusnya yang bisa saya sampaikan untuk poin akuisisi. Nah, misalkan seperti ini, ada contoh kasus PTA dan PTB adalah entitas anak. PTC itu adalah ya entitas induk misalkan. Nah, PTA mengakuisisi PTB yang memiliki nilai tercatat aset bersih, yaitu senilai 200 miliar dengan membayar senilai 240 miliar membayar untuk mengakuisisinya. Nah, untuk contoh kasus ini bisa dibuat jurnal PTA atas akuisisi PTB. Nah, akunnya itu terdiri dari
investasi di PTB berada di debit, dan tambahan modal di setor itu berada di debit. Setelah itu ada kas berada di kredit. Untuk investasi PTB-nya itu 200 miliar, tambahan modal di setornya itu 40 miliar, untuk kasnya itu senilai 240 miliar. Nah, untuk kas yang keluarnya. Itu mungkin untuk contoh ini pun saya juga ambil dari bab yang di pertemuan 10, bab 10. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan agak kurang jelas dari yang saya sampaikan, itu bisa lihat kembali di bab 10. Itu mungkin untuk poin kombinasi bisnis ini saya cukupkan. Kurang lebih mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Penjelasannya cukup sangat jelas ya. Ini sedikit menambahkan aja Mas Ridwan mengenai merger Bank BUMN ya. Saat ini itu masih proses masih proses untuk menjadi BUMN, karena di bank-bank yang di merger itu adalah anak perusahaan daripada Bank BUMN, BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini masih on the way sih kepada BUMN-nya. Nah, namun sekarang ada isu baru nih rekan-rekan semua mengenai merger bank itu. Ini akan menarik Bank BTN Syariah, karena kita tahu saat ini Bank BTN Syariah itu masih pada entitas di BTN. Artinya dia belum spin off ya, belum keluar dari ranahnya BTN. Dia masih unit usaha syariah. Itu aja sih rekan-rekan semua untuk informasi tambahan dari saya. Oke, untuk pembahasan berikutnya boleh di next Mbak Karin. Oke. Nah, ini untuk pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Mbak Lulu. Kepada Mbak Lulu dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Ridwan. Selanjutnya mengenai kombinasi bisnis entitas tidak sepengendali. Yang pertama, metode akuisisi. Poin pertama, menentukan pihak pengakuisisi atau sebuah perusahaan yang dapat membeli perusahaan yang ditargetkan. Yang kedua, menentukan tanggal akuisisi. Yang ketiga, mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan non-pengendali yang timbul. Selanjutnya, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan pembelian dan dengan diskonto atau bagian purchase. Yang kedua, goodwill dan pembagian dengan diskon. Yang kedua, goodwill dan pembagian dengan diskon atau bagian purchase. Yang pertama, nilai wajar imbalan yang dialihkan oleh entitas pengakuisisi. Yang kedua, jumlah kepentingan non-pengendali. Yang ketiga, nilai wajar ekuitas yang telah sebelumnya dimiliki. Mbak Lulu ke mute. Aduh, suaranya hilang. Lanjut slide selanjutnya apa gimana Mbak Lulu? Sudah, Kak Karin. Oh, udah. Oke, next. Oke, itu penjelasan daripada Mbak Lulu Lestari ya. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lilis Septiani. Silakan Mbak Lilis. Baik, terima kasih Kak Azirul. Bentar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali. Yang pertama, entitas induk memindahkan sebagian aset bersih dari entitas anak yang dimilikinya menjadi aset bersih entitas induk.
Lalu yang kedua ada entitas induk perusahaan mengalihkan sebagian hak pemiliknya dalam suatu entitas anak ke entitas anak lainnya yang memiliki entitas induk. Lalu berikutnya yang ketiga, ada entitas induk perusahaan menukar kepemilikan atas sebagian aset bersih dalam entitas anak dengan alasan saham tambahan yang diterbitkan oleh entitas anak lainnya yang tidak dimiliki 100%. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Lili Septiani. Boleh dilanjut Mbak Karin? Ini Mbak Karin sendiri yang menjelaskan ya untuk slide sekarang sampai slide terakhir ya. Oke, ya ini dia, kita lanjut slide berikutnya. Baik, Nah, di sini untuk slide berikutnya Mbak Karin, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan antara anak dan induk perusahaan agar menjadi sebuah kesatuan dalam sistem bisnis. Adapun laporan keuangan induk. Laporan keuangan induk itu berada pada laporan, bentar ya Kak, kepotong. Perusahaan induk menyajikan laporan keuangan dari investasi pada perusahaan anak. Sedangkan pada laporan keuangan induk dan pada perusahaan anak terdapat 4 ketentuan, yaitu biaya perolehan, yang kedua sesuai PSAK 55 yang berisi instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang ketiga, menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15, yaitu investasi dan entitas asosiasi dan venture bersama. Selanjutnya, kehilangan pengendalian. Kehilangan pengendalian berisi 2 poin, yaitu menghasilkan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu, dan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, mengakui suatu investasi pada entitas anak terdahulu sebesar nilai wajar pada tanggal kehilangan pengendalian. Dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut berdasarkan standar akuntansi yang sesuai dengan pengaruh yang diperoleh dari sisa investasi yang dimiliki. Yang ketiga, mencatat keuntungan atau kerugian terkait kehilangannya pengendalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kami, dari kelompok 4. Mungkin jika ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, boleh tulis pertanyaannya di bawah ini, di bawah ini ya, di e-learning. Nanti kita akan share linknya ke learning yang ada di Unpam. Baik, mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika ada masukan juga boleh share ke kami ya. Nanti kita akan share juga ke learning ini. Baik, itu aja ya dari kami. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.